Dan pemirsa, untuk mengulas lebih dalam mengenai pembunuhan yang menimpa mahasiswa UI oleh seniornya sendiri, sudah bergabung bersama kami kriminolog Universitas Indonesia, Pak Adrianus Meliala. Selamat sore, Pak Adrianus. Selamat sore, Mbak. Ya, Pak Adrianus, saya tahu Anda menaruh perhatian khusus terhadap kasus ini karena pelaku dan korbannya sama-sama adalah mahasiswa Universitas Indonesia. Pak Adrianus, ini yang menjadi pertanyaan banyak orang. Kok bisa pelaku ini tega menghabisi nyawa korbannya, padahal disebut sebagai teman yang dekat, kakak tingkat korban di kampus? Ya, memang kalau dilihat dari momen eh, sesaat saja, memang kita tidak bisa memahami kok tega, kok berani, kok mau, gak kasihan gitu ya. Tapi mungkin kalau kita tarik ke belakang beberapa saat, terutama apa yang dihadapi oleh pelaku, kemungkinan kita bisa memahaminya dalam arti bahwa si pelaku ini memang kalut luar biasa ya, terkait dengan kondisi keuangan yang mendesak untuk kemudian dia harus bayar. Tetapi lebih daripada itu adalah bahwa kelihatannya yang bersangkutan ini mengalami krisis kepercayaan. Kepercayaan bukan dalam arti agama ya, tapi lebih dalam konteks bahwa dia ini pernah jaya ini. Pernah jaya, pernah punya uang banyak, dan dengan begitu dia lalu mengubah gaya hidup ya, memberikan atau semacam berfoya-foya, memberikan sesuatu kepada teman-temannya. Tapi lalu kemudian tiba-tiba hilang, tiba-tiba uangnya itu habis. Dia menjadi miskin, begitulah disebutnya gitu ya. Nah, dia nggak siap dengan situasi itu, dan lalu kemudian dia mulai berusaha mencari melakukan apa saja untuk kemudian bisa mendapatkan uangnya kembali dan mendapatkan dalam tanda kutip kejayaannya kembali ya. Bisa dengan cara tadi melakukan pinjaman online, ikut lomba game apa begitu ya, sehingga kemudian lalu bisa tercapai, tapi ternyata belum cukup juga. Dan kemudian dalam rangka hubungannya dengan korban ini, kelihatannya korban menjadi sasaran yang gelap matanya ya. Jadi sebetulnya tidak ada satu prakondisi yang amat cukup ya untuk menjadikan korban ini korban. Artinya korban tidak menantang, tidak mengancam, tidak memprovokasi sama sekali gitu ya. Tapi sepenuhnya ini adalah akibat dari situasi gelap mata, kalut yang dialami oleh pelaku, alhasil kemudian dia lalu tega membunuh adik angkatannya. Demikian. Pak Adrianus, teman pelaku mengatakan pelaku ini berkeringat tubuhnya pada saat tiba kembali di kontrakannya. Ini ternyata kalau dilihat waktunya setelah dia melakukan pembunuhan tersebut. Apa artinya, Pak? Apakah pelaku ini ketakutan atau menyesali perbuatannya? Dari pemahaman saya, yang bersangkutan memang walaupun semacam sudah mempersiapkan diri dengan membawa senjata, tapi tidak sepenuh hati ya. Jadi dia berusaha untuk melawan rencananya itu ya, berperang ya, dalam hati kecilnya ya tidak begitu ya, untuk kemudian tidak melakukan perbuatan tersebut. Tapi mungkin setan lebih kuat gitu ya, akhirnya dia kemudian melakukannya, dan alhasil memang dilakukan penuh dengan tanpa perencanaan ya, penuh dengan sembrono atau mesi dalam bahasa Inggrisnya gitu ya. Cara membunuhnya juga boleh dibilang sadis, lalu cara dia membiarkan ya jenazah selama satu hari satu malam juga tergeletak begitu saja. Alhasil kemudian ya wajar kalau kemudian dia juga seperti tidak siap ya dalam rangka menghadapi situasi pasca pembunuhan. Dia pulang ke rumah dengan terengah-engah ya, ketakutan, dan konon kabarnya dia juga langsung dicengkram dengan mimpi, ya, mimpi didatangi oleh sang korban. Nah, itu semua adalah semacam indikasi dari ketidaksiapan yang bersangkutan dalam rangka melakukan suatu kegiatan pidana. Gitu. Tapi bahwa sudah ada niat dari pelaku melakukan pembunuhan ini, bisa dikenakan pasal pembunuhan berencana menurut Anda, Pak Adrianus? Saya kira kita lihat saja dulu indikasinya ya, bahwa yang bersangkutan sudah membawa senjata. Yang kedua juga yang bersangkutan itu sengaja mengantar temannya ke kos-kosannya. Jadi sengaja menjemput ya. Jadi menunggu dari siang untuk menjemput si korban. Nah, saya bisa bayangkan bahwa di dalam saat dia menunggu dan menjemput itu sudah mulai tuh suara-suara tadi semacam tidak langsung terjadi apa enggak begitu ya. Yang mana pada dasarnya adalah indikasi dari situ perencanaan.
Jadi perencanaan secara Baik. pidana adalah orang yang punya kesempatan untuk berpikir, ya, apakah akan go on atau tidak. Nah, ketika kemudian ditambah lagi dengan dia mempersiapkan senjata, itu semua adalah hal-hal yang dapat diindikasikan oleh JPU nanti, ya, dan juga nanti oleh hakim sebagai perencanaan. Mungkin begitu ya, karena saya kira ini Baik. amat tergantung pada Pak hakim Adrianus, sendiri. pelaku ini kan kemudian mengaku terinspirasi dari tayangan serial televisi. Pelaku kan sudah berusia 23 tahun, sudah usia dewasa, bukan anak-anak lagi. Apakah pengaruh tontonan bisa mempengaruhi tindakan di usia dewasa? Saya kira kecil juga, begini, memang benar yang bersangkutan memang menyebutkan begitu ya. Tapi saya kira jauh lebih kompleks lah, karena kalau cuma sekedar modus ya, modus itu kan tentu tidak susah juga dipelajari, tidak susah juga diikuti ya, apalagi oleh seorang mahasiswa ya, UI lagi. Jadi sama sekali ini bukan soal, tapi lebih kepada bahwa yang bersangkutan itu memang berada dalam situasi yang terdesak, atau dia merasa dia terdesak untuk membayar. Lebih lagi daripada itu, dia merasa harga dirinya jatuh, tidak lagi dianggap oleh teman-temannya, tidak lagi diperhitungkan oleh teman-temannya, gitu ya. Dan dia butuh cara-cara cepat untuk berusaha mengangkat dirinya kembali. Nah, sayangnya adalah dia memilih cara-cara yang agresif. Mungkin kalau kita bicara mengenai analogi, Mbak Stefani, hampir sama dengan orang yang memilih cara agresif, yakni cara untuk bunuh diri. Jadi permasalahannya kalutnya sama, tapi ada yang memilih bunuh diri, ada yang memilih untuk melenyapkan nyawa orang lain. Nah, yang kedua inilah yang dilakukan oleh si pelaku ini. Baik, terakhir Pak Adrianus, beberapa tahun yang lalu juga sempat ada kasus serupa pembunuhan meninggalnya mahasiswa UI Akseina. Apa yang membedakan kasus ini, Pak? Mengapa kasus tersebut masih belum terungkap sampai sekarang? Ya, pada kasus ini relatif mudah ya. Ada korban, ada TKP yang jelas, ada CCTV juga ya, sebagai petunjuk ya. Jadi mudah sekali untuk menemukan siapa pelakunya. Beda dengan kasus Akseina di mana ketika polisi datang itu TKP sudah dalam kondisi keadaan rusak, tidak ada saksi, ya, petunjuk juga sedikit sekali. Demikian juga beberapa petunjuk yang ada dalam kamar kos Akseina juga kemudian tidak menunjukkan satu fokus yang jelas. Alhasil kemudian penyidikan tidak bisa lanjut ya. Jadi saya kira memang ketika kita berada dalam satu situasi penegakan hukum, ya memang yang namanya saksi dan bukti itu segala-galanya. Pada kasus Akseina itu yang terlihat sebagai kurang. Demikian. Baik, terima kasih Pak Adrianus Meliala, kriminolog Universitas Indonesia, sudah berbincang bersama kami di Berita Satu Utama. Sehat selalu.